Beberapa waktu yang lalu, itu saya tidak sengaja membaca sebuah artikel berita yang di dalamnya berisi mengenai Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang menolak adanya LGBT di Kota Medan. Jadi, mengenai penolakan dari menantu presiden ini, ada salah seorang aktivis transpuan yang mengingatkan Bobi mengenai legenda Boru Nantinjo. Jadi, saya penasaran siapa sebenarnya sosok legenda Boru Nantinjo ini. Halo guys, bertemu lagi di channel Indodun, Indonesia dan Dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hal menarik dari salah satu suku di Indonesia. Nah, hal menarik ini itu merupakan legenda yang berasal dari salah satu suku besar di Indonesia. Apa ya hal menarik tersebut? Untuk mengobati rasa penasaran kamu, silakan kamu simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang serta dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Oke guys, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu legenda dari salah satu suku besar di Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya tidak sengaja membaca sebuah artikel berita yang di dalamnya berisi mengenai Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang menolak adanya LGBT di Kota Medan. Jadi, mengenai penolakan dari menantu presiden ini, ada salah seorang aktivis transpuan yang mengingatkan Bobi mengenai legenda Boru Nantinjo. Jadi, saya penasaran siapa sebenarnya sosok legenda Boru Nantinjo ini. Nah, saya mencari informasi dari sejumlah sumber. Nah, saya menemukan bahwa legenda Boru Nantinjo ini berhubungan erat dengan suku Batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi, dikisahkan bahwa Boru Nantinjo ini merupakan anak bungsu dari Guru Tatia Bulan. Jadi sekadar informasi guys, Guru Tatia Bulan ini merupakan generasi kedua dari si Raja Batak. Jadi mayoritas marga-marga yang ada di dalam suku Batak ini itu mayoritas berasal dari keturunan Guru Tatia Bulan. Jadi Tatia Bulan ini itu memiliki 10 orang anak. Nah, berbagai sumber lagi itu ada yang bilang dia memiliki 9 orang anak. Nah, yang pastinya Boru Nantinjo ini merupakan anak bungsu atau anak terakhir. Jadi, kisah mengenai legenda Boru Nantinjo ini cukup menarik guys. Jadi, Boru Nantinjo ini itu dilahirkan dalam kondisi berkelamin ganda. Jadi, dia bukan transgender. Jadi, kalau kalian pernah melihat berita mengenai seorang pemain voli nasional, Aprilia Maulana, yang memiliki kelainan bernama hipospadia, di mana alat kelaminnya itu tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Jadi Boru Nantinjo juga seperti itu. Ya, meskipun Boru Nantinjo memiliki sebutan Boru. Nah, Boru dalam masyarakat Batak itu berarti anak perempuan. Nah, meskipun dia mendapatkan sebutan Boru, tapi secara fisiknya Boru Nantinjo ini memiliki kelainan pada kelaminnya. Jadi dikisahkan bahwa Boru Nantinjo ini sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Nah, sejak yatim piatu, sejak sepeninggal ayahnya Guru Tatia Bulan dan ibunya si Basobolon, Boru Nantinjo ini diasuh oleh kakak ketiganya, yaitu Limbong Maulana. Nah, Limbong Maulana ini merupakan orang kaya yang hartanya banyak. Ya. Namun, ya, di bawah asuhan Limbong Maulana ini, Boru Nantinjo itu hidup dalam kondisi yang prihatinkan. Dia sering mendapatkan siksaan, ya kerap dipukul, kerap disiksa, kerap diminta untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah gitu. Lengkaplah penderitaan yang dialami oleh Boru Nantinjo. Nah, karena merasa
kerap mendapatkan siksaan ini, Borunan Tinjo pun dia akhirnya tidak tahan dan dia suatu ketika dia menangis di kamarnya. Nah, pada saat yang bersamaan muncullah abangnya yang lain, yaitu Malau Raja. Jadi Malau Raja ini tidak sengaja melihat adiknya Borunan Tinjo ini menangis di kamar. Jadi ditanyailah oleh si Malau Raja ini apa yang dialami, kenapa sebab si Borunan Tinjo ini menangis. Jadi Borunan Tinjo ini menceritakan kisah yang dialaminya. Jadi Borunan Tinjo cerita kepada Malau Raja ini bahwa ia kerap mendapatkan siksaan dari abang ketiganya, yaitu Limbong Mulana. Jadi mendengar cerita adiknya yang menyedihkan ini, Malau Raja pun kemudian membawa Borunan Tinjo ini ke rumahnya, ya, ke tempat tinggalnya. Jadi mereka menyeberangi Danau Toba untuk menuju ke Pulau Samosir. Jadi dalam asuhan Malau Raja, ya, meskipun Malau Raja ini bukan orang yang kaya, bukan saudagar yang memiliki harta banyak seperti abangnya Limbong Mulana, tetapi dalam asuhan Malau Raja, kehidupan Borunan Tinjo sedikit membaik karena Malau Raja ini menyayangi adiknya Borunan Tinjo ini. Nah, lambat laun Malau Raja ini pun Borunan Tinjo ini pun semakin menuju dewasa. Nah, dari dewasa dia pun mulai menampakkan aura-aura seorang wanita. Jadi melihat hal itu, ada seorang pria yang ingin melamar Borunan Tinjo. Jadi Borunan Tinjo ini dia sebenarnya belum siap untuk menikah, apalagi kondisi kelaminnya itu belum jelas, ya. Dia takut suatu ketika apabila dia menikah dengan pria ini tadi, dan dia takutkan bisa mengecewakan. Jadi untuk menolak lamaran pria ini, Borunan Tinjo pun mencoba memberikan syarat yang cukup berat bagi pria ini. Nah, Borunan Tinjo itu mencoba meminta emas dan uang kepada pria ini, ya. Nah, dengan harapan supaya pria ini tidak bisa menyanggupinya dan Borunan Tinjo bisa menolak. Ternyata selang beberapa waktu kemudian, pria ini pun datang dengan membawa syarat yang disampaikan oleh Borunan Tinjo ini. Nah, pada saat itu berkumpullah keluarga besar si Borunan Tinjo ini. Nah, di situ ada Limbong Mulana. Jadi Limbong Mulana ini kan terkenal matre, ya. Jadi dia melihat pria ini membawa emas dan uang yang banyak. Jadi dia pun memaksa Borunan Tinjo untuk menerima lamaran pria ini. Tapi sebenarnya Borunan Tinjo itu tidak bersedia. Nah, tapi dipaksanya, nah, bahkan diancam, ya. Nah, karena terpaksa dan terancam ini, Borunan Tinjo pun akhirnya menerima lamaran pria ini. Nah, Borunan Tinjo ini pun dibawa menyeberang dari daratan Pulau Samosir menuju ke daratan Toba, ya. Jadi namun sepanjang perjalanan menyeberangi Danau Toba, nah, Borunan Tinjo ini dia tidak berhenti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya dia bisa dipertemukan dengan ibunya Subasombolan. Dengan kata lain, sebenarnya Borunan Tinjo ini minta untuk segera cepat dibuat meninggal. Jadi setelah doa yang disampaikan oleh Borunan Tinjo ini, beberapa saat kemudian awan pun mulai menghitam dan badai pun mulai mengencang, ya, mulai kuat. Jadi tiba-tiba perahu yang ditumpangi oleh Borunan Tinjo ini kemudian karam tenggelam dan menewaskan Borunan Tinjo. Nah, beberapa saat kemudian perahu ini pun muncul, ya, dan menimbulkan sebuah pulau. Nah, pulau ini yang dikenal sebagai Pulau Malau. Jadi Pulau Malau ini berada di sisi utara Pulau Samosir, tepatnya di tengah-tengah Danau Toba. Jadi pulau ini sebenarnya tidak luas, ya. Luasnya hanya beberapa hektar dan dia tidak berpenghuni. Jadi pulaunya sangat kecil. Nah, kenapa disebut Pulau Malau Raja dan bukan disebut Pulau Borunan Tinjo? Nah, sebab penyesalan ketika tenggelamnya Borunan Tinjo ini muncul dari Malau Raja. Jadi Malau Raja yang paling menyesal
Jadi dengan menyesalnya dia berjanji bahwa akan merawat pulau itu dengan sebaiknya. Keluarga Malau Raja dan keturunan-keturunannya berjanji akan merawat pulau ini. Jadi kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh aktivis transpuan Hartoyo mengenai Borneo Tinjo yang dianggap LGBT itu salah besar. Jadi Borneo Tinjo dia bukan LGBT, tapi dia adalah orang yang memiliki kelainan. Jadi dalam aspek hukum atau dalam aspek agama, dalam aspek adat ini masih bisa dimaafkan. Ya sangat berbeda jauh dengan LGBT. Jadi LGBT kan sudah jelas kelaminnya pria, kemudian dia mencoba mengganti kelamin jadi wanita. Oke guys, itu saja hal menarik mengenai legenda Borneo Tinjo ya. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.